Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan kritik sastra feminis. Dalam kritik sastra feminis yaitu pada mulanya merupakan gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia, seperti halnya lelaki. Feminisme itu merupakan reaksi dari ketidakadilan gender yang mengikat perempuan secara kultural dengan sistem patriarki. Menurut Okamura, feminisme merupakan reaksi dari ketidakadilan gender yang mengikat perempuan secara kultural dengan sistem patriarki, yang pada hakikatnya perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki. Lalu ada juga menurut Harjana et al. Yang berdasarkan sifat dan kemudian dikonstruksi secara sosial, perempuan seringkali tidak menyadari potensi apa saja dalam dirinya yang dapat dikembangkan dalam masyarakat tradisional agraris di pedesaan. Misalnya, kesadaran perempuan terpusat pada pengadilan diri pada keluarga, yaitu family devotion. Sebaliknya, dalam masyarakat modern industrial perkotaan, fokus kesadaran perempuan terletak pada perwujudan cita-cita atau self-actualization sesuai dengan martabatnya. Tujuan feminisme berbeda dengan emansipasi. Menurut Sofia dan Sugiastuti menjelaskan bahwa emansipasi lebih menekan pada partisipasi perempuan dalam pembangunan tanpa persoalkan hak serta kepentingan mereka yang dinilai tidak adil. Sedangkan feminisme memandang perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif tersendiri untuk mempergunakan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan. Stereotip gender. Gender dapat menjadi faktor penting yang membuat konteks. Dalam sebuah konteks itu mempengaruhi hasil akhir temperamennya itu. Dan itu merupakan pendapat dari Blackmore, Baerbaum, dan Lieben 2009. Stereotip gender dapat didefinisikan sebagai pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu seperti anak laki-laki yang didefinisikan berdasarkan kayak ciri fisik atau sifatnya. Dan sebaliknya perempuan diharapkan menjadi makhluk yang patuh, emosional, rapi, dan bersih. Ide tentang perempuan menyatakan secara kodrat lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki. Sejak awal memang terus dipertahankan seperti itu. Ada juga yang besar ahli filsafat yang menyatakan seperti Aristoteles menulis bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap. Sedangkan Schopenhauer menggambarkan perempuan sebagai ras rendah, berbahu sempit, pinggul lebar, kaki pendek, kekanak-kanakan, sembrono, dan berpikiran pendek. Kasihan 2008, halaman 34. Analisis anime putri yang terasingkan berjuang untuk melindungi kerajaannya dengan bantuan para naga sakti. Peran Yona. Menurut Claudia von Weerholt, dengan perspektif radikal historis menguraikan bahwa awal munculnya patriarki berasal dari tradisi perang di mana eksistensi patriarki dianggap tergantung sepenuhnya pada keberlangsungan dan kesinambungan perang yang memposisikan kaum laki-laki sebagai kelas dominan karena kekuatan fisiknya. Tuan Putri Yona terus berlatih memanah siang dan malam untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Kesetaraan gender, di sini Yona berusaha memegang senjata yang sebelumnya dilarang oleh ayahnya. Tapi,
demi bertahan hidup dan menjadi kuat, dia memutuskan untuk menggunakan senjata sebagai pertahanan diri dan melindungi orang yang disayanginya. Stereotip gender di sini ada Yona pernah menceritakan masa lalunya yang digambarkan sebagai anak yang manja, centil, bahkan ia membenci rambutnya yang sudah diatur, takut laki-laki yang disukainya membenci tipe rambutnya itu. Sedangkan Yona yang sekarang berani memegang senjata dengan berani agar menjadi kuat dengan memanah. Kesimpulannya, pada anime Akatsuki no Yona, Yona ini memiliki kemampuan mengambil keputusan. Walaupun pada awalnya telah dilemahkan sebagai perempuan dan termasuk tuan putri yang manja pada awalnya. Lama-kelamaan, Yona menyadari bahwa dia juga bisa memegang senjata dan menjadi kuat. Hai, ijo desu. Arigatou gozaimasu, minasan.